Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Kopi Pahit TV, para shaimin dan shaimat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersua kembali dalam Kultum Ramadan. Insyaallah hari ini hari yang ke-23. Dalam Kultum kali ini kita akan mengambil pelajaran, inspirasi dari salah seorang tokoh tabi'in ternama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid al-Qurashi. Beliau lahir di Madinah tahun 22 Hijriah atau 1 tahun sebelum wafatnya Khalifah Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Urwah adalah putra dari Zubair dan Asma binti Abu Bakar. Dari sisi nasab, Urwah adalah keturunan tokoh, keturunan bangsawan. Dari bapaknya Zubair bin Awam. Kemudian ibu dari Awam adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jadi masih keturunan Quraisy. Begitu juga dari jalur ibunya, Asma binti Abu Bakar, adalah sahabat sekaligus khalifah ternama, khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau lahir dari keluarga yang berbobot. Beliau lahir dari keluarga yang bangsawan sekaligus berilmu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa sungguh kalau kita punya kesempatan, punya keturunan, punya fasilitas, kalau kemudian tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi sukses sebagaimana pendahulu dan orang tua kita, maka kita sungguh merugi. Jangan sampai kemudian kalah dengan orang-orang biasa yang tidak memiliki fasilitas atau kelebihan-kelebihan yang lainnya. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Urwah bin Zubair radhiyallahu an adalah salah satu tokoh tabi'in kota Madinah yang paling ternama. Sehingga beliau termasuk 7 ahli fikih terkemuka di era tabi'in di kota Madinah, di mana beliau menjadi rujukan utama baik dalam fikih maupun hadis. Ini disebabkan karena kecerdasan beliau, kesungguhan beliau dalam mencari ilmu, meriwayatkan hadis, dan beliau tumbuh di lingkungan yang sangat kental dengan keilmuan. Beliau mengambil hadis dari
sahabat-sahabat ternama, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Begitu juga kepada bibinya tercinta, istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau sangat dekat sekali dengan bibinya ini, dan banyak sekali ilmu dan hadis yang beliau ambil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping dari sisi keilmuan, kealiman, Urwah bin Zubair juga sangat terkenal dari sisi kedermawanannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebun yang dimiliki oleh Urwah bin Zubair diberikan pagar. Tujuan pagar ini adalah biar aman dari gangguan, baik itu hewan maupun yang lain-lainnya. Tetapi ketika kebun kurma ini mulai berbuah dan kemudian buahnya matang, maka dibukalah pagar-pagar itu dari segala penjuru, dan siapa saja dipersilahkan untuk menikmati kurma yang sudah matang itu. Inilah salah satu bentuk kedermawanan, sedekah yang dicontohkan oleh Urwah bin Zubair. Jadi sebelum panen dijaga rapi, tapi setelah menjelang panen dibuka untuk siapa saja yang mau menikmati kurma-kurma ranum, kurma-kurma matang itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Urwah bin Zubair juga terkenal dengan keteguhan dan kesabarannya. Suatu hari beliau diundang oleh sahabatnya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ke Syam, dan beliau berusaha untuk memenuhi panggilan dan undangan itu. Berangkatlah beliau dengan salah satu putranya, dan sesampai di sana ujian satu persatu datang menghampiri beliau. Putranya yang beliau bawa wafat, meninggal karena satu kecelakaan, terinjak atau terkena tendangan binatang ternak atau kuda yang dimiliki oleh kerajaan ketika anak ini main menyaksikan kuda-kuda yang dimiliki oleh raja. Belum kering tanah kuburan putranya yang beliau hadapi dengan penuh ketabahan, Urwah bin Zubair diuji dengan satu penyakit yang sangat-sangat membahayakan dirinya, semacam tumor di kakinya, sehingga Khalifah Al-Walid memanggil para tabib, para dokter istana yang ternama untuk mengobati tamunya yang sangat mulia ini, yaitu Urwah bin Zubair. Singkat cerita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para dokter memutuskan untuk mengamputasi kaki beliau. Disebabkan karena penyakit ini kalau tidak segera diamputasi akan menyebar ke seluruh tubuh dan membahayakan nyawa Urwah bin Zubair. Sehingga kemudian ditawarkan kepada Urwah bin Zubair agar proses amputasi ini tidak menyakitkan, maka disarankan Urwah untuk meminum khamar,
agar mengurangi rasa sakit ketika proses amputasinya. Dengan tegas Urwah bin Zubair menolak. Aku tidak mau mengobati diriku dengan sesuatu yang haram. Kemudian para dokter ini menawarkan atau mengajukan, berarti Anda harus dibius. Keteguhan, kesabaran Urwah bin Zubair sungguh luar biasa. Beliau dengan tegas mengatakan, aku tidak mau. Ketika kakiku dipotong, rasa sakitku tidak aku rasakan. Sehingga aku khawatir nanti aku tidak mendapatkan pahala dari rasa sakitku itu. Sehingga beliau tidak mau dibius. Akhirnya para dokter ini memanggil beberapa orang yang tujuannya adalah untuk memegangi Urwah bin Zubair. Karena di saat dipotong ini pasti diprediksi dia akan meronta, merasa kesakitan. Dengan halus orang-orang ini ditolak oleh Urwah bin Zubair. Tidak perlu, saya tidak perlu dipegangin. Saya hanya cukup dengan zikrullah, dengan membaca la ilaha illallah dan takbir Allahu Akbar selama proses amputasi. Kemudian proses itu dilaksanakan, sedikit demi sedikit daging kaki beliau dipotong, dan kemudian tulang kaki beliau digergaji. Dan sepanjang proses ini yang beliau ucapkan adalah la ilaha illallah, Allahu Akbar, sampai selesai. Dan kemudian bekas potongan ini dicelupkan di minyak yang panas untuk menghentikan pendarahan dan mengobati lukanya. Sehingga apa yang terjadi? Beliau kemudian pingsan. Seharian beliau pingsan, dan kemudian ketika beliau tersadar, beliau meminta, mana potongan kakiku? Dan kemudian sambil dia mengelus potongan kaki itu, beliau katakan, sungguh kaki ini selalu menuju ke rumah Allah untuk beribadah. Sungguh kaki ini tidak pernah aku bawa menuju kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kesabaran yang luar biasa, keteguhan seorang Urwah bin Zubair ketika menghadapi ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau hadapi dengan ketenangan, kesabaran, dengan zikrullah, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesabaran, ketenangan, zikrullah itu menjadikan dia mampu tegar di hadapan ujian dan musibah yang sangat berat itu. Kematian putranya dan kemudian rasa sakit yang luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kesabaran, keteguhan prinsip, beliau juga sangat terkenal dengan kualitas ibadahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ciri orang-orang yang hebat. Sebagaimana sahabat dan juga para tabi'in tidak hanya menguasai teori-teori ilmu, tetapi mereka terdepan dalam mengamalkan, dalam memberi contoh pengamalan ilmu. Baik itu sholat jamaahnya, baik itu puasanya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang paling menonjol dari Urwah bin Zubair ini adalah kebiasaan beliau. Setiap hari beliau di siang hari membaca dengan nadhar, dengan melihat 1/4 Al-Quran. Dan kemudian malam harinya 1/4 ini beliau baca dengan gaib tanpa melihat ketika beliau sholat malam. Jadi sehari beliau membaca setengah Al-Quran. 1/4 siang harinya dibaca secara langsung, untuk kemudian malam harinya beliau gunakan untuk qiyamul lail.
Ini berlangsung semenjak beliau remaja sampai beliau wafat, dan 1 hari saja kelewat, yaitu ketika beliau dioperasi, diamputasi kakinya karena beliau pingsan. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayat beliau pun beliau mengakhiri hidupnya dengan ibadah kedekatan kepada Allah. Beliau wafat dalam keadaan berpuasa. Dan ketika diminta oleh keluarganya untuk membatalkan puasanya, beliau tidak mau. Karena beliau ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Wafat dalam usia 71 tahun. Urwah bin Zubair rahimahullah, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan teladan bagi kita dalam keteguhan iman, dalam kesabaran, dalam ilmu, dalam kualitas beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang penuh berkah ini mudah-mudahan mengantarkan kita untuk bisa mengambil inspirasi dari pendahulu-pendahulu kita yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.